Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, biasa dipanggil Ahmad. NIM 17067055. Pada kesempatan pertemuan kali ini, saya akan mencoba membahas yaitu roda gerinda. Karena pertemuan minggu kemarin kita juga telah membahas yaitu tentang macam-macam mesin gerinda. Sebelum kita memasuki materi pada kali ini, setidaknya kita harus tahu apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertama, dapat memahami macam-macam roda gerinda. Yang kedua, mampu mengidentifikasi sistem pengendalian pada batu gerinda. Kita masuk saja yaitu materi kali ini. Pertama yaitu apa itu roda gerinda. Roda gerinda adalah salah satu jenis alat pemotong yang digunakan untuk pekerjaan finishing dengan hasil tingkat kehalusan dan toleransi tertentu yang sebelumnya sudah dilakukan pengerjaan awal dengan jenis-jenis mesin lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi roda gerinda. Adapun fungsi roda gerinda yang pertama yaitu dapat mengerinda data, yang kedua dapat mengasah, dan yang ketiga yaitu membentuk pisau atau jenis pekerjaan lainnya yang tidak dapat dikerjakan pada mesin perkakas lainnya. Selanjutnya itu macam-macam roda gerinda. Pertama yaitu roda gerinda tirus satu sisi. Roda gerinda tirus satu sisi ini digunakan untuk pengendaan alur miring satu sisi dan mengasah pisau mesin perkakas. Yang kedua yaitu roda gerinda tirus dua sisi. Roda gerinda tirus dua sisi digunakan untuk pengendaan alur V dan roda gigi. Yang ketiga yaitu roda gerinda pengurangan satu sisi. Roda gerinda pengurangan satu sisi digunakan untuk pengerindaan permukaan bidang data dengan posisi spindle data atau horizontal. Yang selanjutnya yaitu roda gerinda pengurangan dua sisi. Roda gerinda pengurangan dua sisi ini atau disebut juga dengan mangkuk lurus digunakan untuk pengerindaan permukaan data dengan spindle vertikal dan pengerindaan sisi dengan spindle horizontal. Selanjutnya yaitu roda gerinda piring. Roda gerinda piring memiliki ciri-ciri bidang potong yang berbentuk lurus. Roda gerinda jenis ini digunakan untuk pengerindaan alat potong. Biasanya pada mata gerinda atau batu gerinda ini banyak digunakan pada workshop kita untuk melakukan pemotongan yang dilakukan pada pekerjaan di fabrikasi. Selanjutnya yaitu roda gerinda piring gergaji. Roda gerinda piring gergaji memiliki ciri-ciri bidang potong yang berbentuk radius. Roda gerinda jenis ini untuk pengendalian alat-alat potong khusus untuk daun gergaji. Pada roda gerinda piring gergaji ini biasanya untuk mengasah mata gergaji karena dari radius pada batu gerinda ini untuk cocok sekali untuk melaksanakan pengendalian atau pengasahan pada piring gergaji. Selanjutnya yaitu roda gerinda tanpa senter. Roda gerinda tanpa senter digunakan untuk pengendalian diameter luar tanpa senter pada mesin gerindaan silinder atau silinder grinding machine. Selanjutnya yaitu
Roda gerinda dalam. Roda gerinda dalam digunakan untuk pengendaan diameter dalam pada mesin gerinda silinder atau silinder grinding machine. Terdapat dua jenis roda gerinda dalam, yaitu roda gerinda dalam tanpa tangkai dan dengan tangkai. Selanjutnya yaitu roda gerinda bentuk khusus. Roda gerinda bentuk khusus ini biasanya digunakan untuk pengendaan data pada mesin gerinda data dengan spindle tegak atau vertikal. Roda gerinda jenis ini terdapat beberapa buah mata batu gerinda yang diikatkan pada pemegang atau holdernya, yang jumlahnya tergantung dari besar diameter pemegangnya, sehingga apabila ada salah satu mata batu gerinda yang rusak, penggantinya cukup satu mata batu gerinda itu saja. Contohnya seperti ini. Jika batu gerinda ini salah satunya rusak, maka kita cukup mengganti dari batu gerinda ini saja dan tidak semuanya. Materi yang kedua yaitu sistem penandaan batu gerinda. Pada tiap-tiap roda gerinda terdapat suatu standar penandaan untuk menentukan identitas sebuah batu gerinda. Identitas ini dituliskan pada kertas label yang ditempelkan pada sisi roda gerinda, atau dengan cara lain berupa huruf-huruf dan angka. Penandaan ini bertujuan agar pengguna mengetahui spesifikasi utama yang ada pada roda gerinda tersebut, di antaranya jenis butiran abrasif, ukuran butiran abrasif, jenis perekat, tingkat kekerasan atau strukturnya. Selain itu, sebuah roda gerinda juga diberi identitas lain, yaitu ukuran, diameter luar, diameter dalam, dan ketebalannya, dan merek pabriknya. Selanjutnya yaitu contoh penandaan roda gerinda. Dapat dilihat pada contoh sebuah roda gerinda pada kali ini, yaitu kita dapat melihat yaitu diameter gerinda, merek atau pabrik pembuatannya, dan dapat melihat diameter dalam, bahan roda gerinda dan struktur dari roda gerinda tersebut. Penandaan roda gerinda. Penandaan roda gerinda harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan, sehingga setiap pabrikan pembuatan roda gerinda dalam pembuatannya harus mengikuti standar tersebut. Standar penandaan roda gerinda dapat dilihat pada tabel demikian. Di sini dapat kita lihat standar penandaan roda gerinda dari bahannya, tipenya, strukturnya, dan manufaktur dari sebuah roda gerinda. Contoh pembacaan atau pengertian penandaan roda gerinda sebagaimana terlihat pada gambar seperti ini. Salah satu contoh penandaan roda gerinda. Dari pengertian penandaan roda gerinda di atas, dapat kita beri atau kita simpulkan: A adalah butiran potong atau aluminium oksida. 16 adalah ukuran butiran atau sangat keras. P atau kekerasan. 5 berarti struktur atau sedang. F berarti itu perekat keramik atau verified body. BE yaitu karakteristik atau tipe perangkat. Di sini dapat kita ketahui dari penandaan pada roda gerinda. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari
sub-sub dari pertama dari macam-macam ronda gerinda. Yang kedua, penandaan pada ronda gerinda, yaitu pertama, bagian ronda gerinda yaitu butiran pemotong atau adhesive atau perekat atau boot. Kedua, struktur ronda gerinda ditentukan oleh besar kecilnya volume pori-pori yang terdapat di antara butiran pemotong. Yang ketiga, bentuk geometris ronda gerinda standar ada 12 bentuk. Yang keempat, pada setiap ronda gerinda terdapat suatu standar penandaan untuk menentukan identifikasi sebuah batu gerinda. Identifikasi ini dituliskan pada kertas label yang ditempelkan pada sisi ronda gerinda, atau cara lain berupa huruf-huruf atau angka. Mungkin itulah penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk penyampaian materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang proses atau cara kerja yang akan dilakukan oleh gerinda tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.